Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengalaman Musa di padang gurun Midian ketika ia berjumpa dengan Allah di semak yang terbakar. Dan Allah mewahyukan dirinya dengan cara yang luar biasa padanya. Kita sudah melihat beberapa implikasi dari apa yang sudah Allah wahyukan pada Musa dalam percakapan yang singkat itu. Namun aku ingin menyelidiki lebih jauh dalam sesi ini tentang signifikansi dari nama yang dengannya Allah mewahyukan dirinya saat ia menyebut dirinya hanya dengan "Aku adalah Aku". Jadi mari kita lihat kembali ke bagian teks tersebut. Kita ada di pasal 3 kitab Keluaran ayat 13. Musa berkata pada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, beberapa kritikus saat mereka membaca catatan ini dan melihat Musa meminta Allah memberitahukan dia namanya, dan Allah berespon dengan cara yang sangat aneh dan misterius ini dengan berkata, "Aku adalah Aku." Beberapa kritikus berkata bahwa apa yang Allah lakukan di sini pada dasarnya adalah menolak untuk mewahyukan namanya dengan berkata, "Bukanlah urusanmu siapa namaku ini, aku adalah Aku, dan kita akan biarkan saja seperti ini." Tapi aku pikir konteks di mana Allah menyebut dirinya "Aku adalah Aku" menolak tafsiran kritis itu, karena Allah menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak sedang menolak mewahyukan namanya, tapi bahwa ia sedang memberikan sebuah namanya kepada Musa, nama yang akan menjadi namanya untuk selama-lamanya, untuk semua generasi, dan namanya yang harus diingat. Dan kita lihat di permulaan pembelajaran kita akan kejadian ini, bahwa dalam kategori Ibrani dalam perjanjian lama, nama-nama orang diberikan untuk menyatakan sesuatu tentang siapa diri mereka. Bahkan Musa diberikan nama Musa karena ia ditarik dari air. Kita ingat Yakub menjadi Israel karena ia bergelut dengan Allah dan bergumul. Jadi di sepanjang Alkitab kita melihat nama-nama individu memberitahukan kita sesuatu yang signifikan tentang keberadaan mereka atau karakter mereka. Dan tidak ada di bagian manapun di kitab suci yang memiliki kebenaran yang lebih dalam daripada di sini ketika Allah mewahyukan dirinya dalam cara yang luar biasa ini dengan mengatakan, "Aku adalah Aku." Sebelum kita mempelajari ini lebih lanjut, mari kutanyakan pertanyaan sederhana ini. Mengapa Anda menyembah Allah? Mengapa Anda memberinya penghormatan dan nuansa pemujaan yang berbeda dari semua penghargaan yang Anda berikan kepada apapun dalam dunia yang diciptakan ini? Anda tahu, mudah bagi kita untuk mengasihi Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan untuk menyembah Allah karena segala hal yang ajaib yang telah Ia lakukan dalam sejarah dan dalam sejarah kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tapi aku pikir umat Kristen belum mencapai penyembahan sejati.
Sampai umat Kristen mulai menyembah Allah bukan atas apa yang telah ia lakukan, tetapi karena siapa dirinya. Dalam keagungannya yang transenden, saat kita menyadarinya, sebagaimana para teolog di masa lalu telah katakan bahwa Allah adalah keberadaan yang paling sempurna. Aku protes sedikit dengan definisi tersebut karena sesungguhnya kesempurnaan tidak ada derajatnya. Tapi para bapak gereja ingin mendapatkan perhatian kita dengan pengulangan berlebihan yang disengaja ini untuk menyatakan bahwa Allah adalah keberadaan yang paling sempurna, supaya kita tidak mengecilkan signifikansi dari kesempurnaan Allah. Seluruh keberadaannya, seluruh atributnya, kemahatauannya, kemahahadirannya, kekekalannya, simplisitasnya, semua atribut yang mendukung pemahaman kita tentang Allah yang adalah tanpa cela, tanpa ada campuran ketidaksempurnaan apapun. Jadi kini mari kita mengajukan pertanyaan yang merupakan pertanyaan tertua yang diajukan para ilmuwan dan filsuf di zaman kuno. Ini adalah pertanyaan paling provokatif, namun dalam ekspresinya cukup sederhana, siapapun dapat menangkapnya. Pertanyaannya adalah, mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali? Mengapa ada sesuatu dalam alam semesta ini? Anda tahu sang pemazmur tanpa mengetahui tentang besarnya galaksi dan miliaran bintang yang kita dengar dari para astronom hari ini hanya dalam pengamatannya secara kasat mata akan dunia sekitarnya yang memandang bintang-bintang dan berkata, "Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan." Aku terdorong untuk mengajukan pertanyaan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Bahkan dari perspektif orang kuno, kebesaran alam semesta itu tampaknya meluapi dirinya dan membuatnya merasa sama sekali tidak berarti dalam terang keluasan realita seperti yang kita pahami. Dan tentu saja ketika Daud mengatakan kata-kata tersebut, ia sama sekali tidak punya petunjuk akan kebesaran alam semesta itu, sama seperti kita juga tidak benar-benar mampu menangkap signifikansi dari kebesaran itu. Anda tahu bintang yang terdekat dengan kita dari miliaran dan miliaran dan miliaran bintang yang ada di luar sana adalah matahari kita sendiri. Dan matahari itu berada 93 juta mil jauhnya. Dan melampaui itu, semua itu tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Namun kita terpaksa menanyakan pertanyaan itu, mengapa? Mengapa alam semesta ini? Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali? Mengapa seluruh alam semesta ini bukan hanya sebuah ruang kosong atau lubang hitam dengan tidak ada apapun di dalamnya? Nah, jawaban pertanyaan itu sesungguhnya sangat mudah. Jawabannya seharusnya sangat sederhana, tidak perlu manifestasi, sehingga tidak seharusnya memicu perdebatan atau argumentasi apapun. Dan jawabannya ditemukan di ayat pertama di Alkitab. Saat kita membaca, pada mulanya Allah. Izinkan aku mulai dari sana. Pada mulanya Allah, lalu berlanjut menciptakan langit dan bumi. Jadi prinsip dasar apa yang dikemukakan dalam pernyataan pembukaan kitab suci? Hal pertama yang kitab suci kemukakan adalah ini. Ada permulaan. Ada waktu di mana semua bintang-bintang, semua pohon-pohon, semua ikan-ikan, semua binatang dan semua manusia ini tidak ada sama sekali. Segala sesuatu dalam alam semesta itu ada permulaannya. Semua itu mulai pada saat tertentu dalam ruang dan waktu. Sebelumnya
segala yang ada dalam realita adalah Allah. Bukannya tidak ada apa-apa, tetapi ada Allah. Karena pada awalnya sekali ada Allah. Dan permulaan terjadi karena Allah ini yang tidak memiliki permulaan, Allah ini yang adalah kekal, menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekarang Anda selalu mendengar tentang pertanyaan atau perdebatan akan asal-usul alam semesta ini, dan kita sering mendengar tentang teori Big Bang dari kosmogoni, tentang bagaimana alam semesta terjadi. Hanya dengan rekapitulasi sederhana dari hal itu memberitahukan kita bahwa pada satu waktu, tanpa bermaksud memberikan permainan kata, semua materi, semua energi dalam alam semesta yang luas ini dipadatkan ke dalam sesuatu yang sangat kecil, sangat amat kecil, yang disebut titik singularitas. Dan titik singularitas ini sepenuhnya teratur dalam realita kekekalan yang dipadatkan ini. Dan dalam kekekalan yang sudah berlalu, titik ini mematuhi secara teratur hukum inertia. Hukum inertia menyatakan bahwa benda-benda yang diam cenderung tetap diam sampai dipengaruhi atau kecuali dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. Dan segala sesuatu yang sedang bergerak cenderung tetap bergerak kecuali dipengaruhi oleh suatu kekuatan dari luar. Kaum sekularis pada saat ini berkata bahwa kita memiliki asal mula alam semesta yang menentang hukum inertia, karena dalam keseluruhan kekekalan titik singularitas ini tetap ada dalam keteraturan ini tanpa sedikit pun adanya mutasi atau perubahan. Dan kemudian pada suatu Kamis sore pada pukul 3.15, boom, titik ini meledak. Dan dampak ledakan itu masih diteliti dalam keluasan alam semesta ini, karena alam semesta saat ini tampaknya terus berkembang lebih besar dari ledakan orisinil itu. Pada satu waktu aku sedang berbicara dengan Carl Sagan tentang hal ini. Dan ia berkata kita bisa kembali ke sepermiliar detik pertama sebelum Big Bang itu, mundur ke sejauh itu. Dan kataku, dan mengapa Anda berhenti di sana? Katanya, ya kami tidak merasa perlu untuk mundur ke masa sebelum itu. Kataku, tidak ada pertanyaan yang diteriakkan lebih keras lebih dari kebutuhan untuk mundur ke sana. Jika Anda seorang ilmuwan, demi kebaikan kita semua, Anda harus menanyakan, mengapa Big Bang? Bagaimana Big Bang terjadi? Apa yang ada sebelum Big Bang itu? Nah, apa yang ada sebelum Big Bang? Adalah sebuah manifestasi dari kata kerja adalah. Bahasa kita tidak bisa berfungsi tanpa kata kerja sederhana ini, adalah. Kata kerja yang ada di tengah-tengah nama Allah. Allah tidak berkata kepada Musa, inilah namaku, namaku adalah, pada suatu waktu aku telah ada, kini aku ada, dan aku akan tetap ada besok karena aku mempunyai masa depan. Bukan demikian cara ia memperkenalkan dirinya, tapi ia memperkenalkan dirinya dalam istilah masa kini yang kekal. Aku adalah aku. Aku adalah personifikasi dari kata kerja adalah. Nah, kembali di dunia kuno, ketika para filsuf mencoba mencari tahu bagaimana alam semesta itu menjadi ada dan bagaimana alam semesta itu dapat dipahami dengan cara yang masuk akal, Plato ingin menyelamatkan fenomena tersebut, yaitu
Anda melihat semua pengalaman dari hal-hal yang kita lihat, burung, pohon, jangkrik, dan bunga bakung. Semua hal itu, bagaimana kita bisa memahaminya? Bagaimana semua keragaman itu dapat terjalin bersama dalam keseluruhan yang dapat dimengerti dan bermakna? Filsuf Parmenides berkata, pada dasarnya hal terpenting yang harus kita pahami ketika mencoba untuk memeriksa realita adalah apakah ini, apapun ini, adalah ini. Apa yang dia katakan di sini adalah tidak ada yang bisa ada terpisah dari keberadaan. Keberadaan murni. Keberadaan sempurna, tanpa ada perubahan sedikit pun. Nah, ia ditantang oleh Heraklitus yang kemudian datang berkata, tidak. Segala sesuatu yang kita selidiki di dunia sekitar kita memiliki satu kesamaan, beruang, berbeda secara radikal dari bunga bakung. Tetapi satu kesamaan yang dimiliki setiap beruang dengan setiap bunga bakung adalah bahwa segala sesuatu di dunia makhluk hidup ini berada dalam keadaan menjadi. Heraklitus berkata, kamu tidak bisa menginjak ke dalam sungai yang sama 2 kali. Segala sesuatu senantiasa dalam keadaan berubah. Apa yang ia maksudkan? Ia berkata, nah, sungai masuk ke bawah di tepiannya, Anda memasukkan 1 kaki ke dalam, membasahi jari-jari kaki Anda di sungai itu. Kemudian Anda ingin masukkan jari kaki berikutnya ke dalam, tetapi sungai itu telah bergerak maju. Sungai itu telah berubah. Dan bukan hanya itu, tetapi Anda juga telah berubah. Hari ini, Vesta mengeluarkan semua jenis foto-foto dari sejarah masa lalu selama 40 tahun pelayanan Ligonier. Dan ada banyak fotoku. Dan mata telanjang pun bisa melihat perubahan radikal yang ada sepanjang 40 tahun tersebut. Anda tahu hari ini, aku berbeda dari aku yang kemarin. Walaupun hanya 1 hari lebih tua, 1 rambut lebih putih, 1 molekul lebih lemah, 1 langkah lebih dekat ke kematianku sendiri. Dan apa yang berlaku bagi aku pada saat itu juga berlaku bagi Anda. Satu-satunya elemen yang dimiliki oleh segala sesuatu yang berada dalam keadaan menjadi, yang sama dengan segala hal lainnya yang juga ada dalam keadaan menjadi, adalah 1 kata penting. Perubahan. Setiap 4 tahun saat ada pemilihan Presiden Amerika Serikat, beberapa kandidat menjalankan kampanyenya dengan janji akan membawa perubahan. Saatnya untuk berubah. Asumsinya adalah bahwa setiap perubahan yang terjadi akan baik. Tetapi bukan itu yang terjadi. Kita semua tahu bahwa banyak hal berubah dalam hidup kita, dan hal-hal itu tidak selalu berubah menjadi lebih baik. Terkadang berubah menjadi lebih buruk. Jadi kita didefinisikan sebagai makhluk dengan perubahan. Dan itulah perbedaan antara aku dan Allah. Anda tahu kita mengatakan perbedaan itu, yaitu Allah adalah keberadaan yang supreme dan kita adalah manusia. Maka kita berpikir perbedaan antara Allah dan kita ada hubungannya dengan kata-kata sifat tersebut yang menerangi konsep keberadaan. Dia adalah supreme, kita adalah manusia. Tapi tahukah Anda apakah perbedaan yang paling nyata antara Allah dan aku? Soal keberadaan. Dia satu-satunya yang memiliki keberadaan dalam dan dari dirinya sendiri. Dia satu-satunya yang memiliki keberadaan yang kekal. Keberadaan apapun yang aku miliki adalah fana. Keberadaan apapun yang aku miliki mempunyai sifat ketergantungan, bersifat kontingen, bersifat peroleh,
merupakan bagian dari keberadaan yang murni. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus kepada para filsuf Athena berkaitan dengan Allah, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Izinkan aku mengatakannya dengan cara lain. Tanpa Dia, kita tidak bisa hidup. Keberadaan kita akan statis, tidak bergerak. Kita tidak bisa bergerak. Bintang-bintang akan membeku di jalurnya karena gerakannya tidak independen. Semua dimulai dalam organisasi besar ini dalam inertia statis. Aristoteles mengerti itu. Untuk sesuatu bisa bergerak dalam dunia ini, sesuatu itu harus digerakkan oleh sesuatu selain dirinya sendiri. Jadi bahkan gerakan kita bergantung pada keberadaan Allah. Di dalam Dia kita hidup dan bergerak, dan kita memiliki keberadaan kita. Izinkan aku mengatakan ini. Kita selalu berdebat tentang bisakah kita membuktikan keberadaan Allah jika kita mendefinisikan Allah sebagai keberadaan kekal yang darinya segala sesuatu datang dan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Aku pikir proposisi itu dapat dibuktikan dengan pasti dan meyakinkan dalam waktu sekitar 10 detik. 10 detik. Kita tidak perlu melompat ke jurang kegelapan dan hanya perlu memeluk Allah dengan lompatan iman. Ini adalah keharusan secara rasional. Bagaimana bisa demikian? Jika sesuatu itu ada, apapun itu, kacamata ini contohnya. Sesuatu di suatu tempat, entah bagaimana, pasti memiliki kekuatan, keberadaan dalam dirinya. Tanpa itu tidak ada yang dapat ada. Sekali lagi, jika pernah ada waktu di mana tidak ada sesuatu apapun, bayangkan saja kekosongan yang luas dalam alam semesta, kegelapan total. Tidak ada apa-apa, tidak ada bintang, tidak ada orang, tidak ada lautan. Apa yang mungkin ada sekarang? Tidak ada. Kita akan bahas hal ini lebih dalam lagi jika Allah berkenan di pertemuan kita selanjutnya.